Sudah sering Ustadz ini sampaikan, tapi saya masih keganjal dengan keadaan jual beli yang saya lakukan ini, khusus kita yang punya kios-kios ini Ustadz. Udah kebiasaan lah. Lepas dulu ganjelannya biar Butuh nanti nggak pencerahan. keganjel lagi. Ganjelannya lepas dulu ganjelannya. Itu boleh lepas ganjalannya. Bahaya. Ganjalan ini yang jadi masalah, yang mau dicarikan solusi ini Tiara sama Pak Ustadz ini. Lanjut. Sama guru kita. Rukun jual beli itu kan ada 5. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, ada alat ukur atau alat untuk sebagai pembayaran atau uang, kemudian akad atau ijab kabul. Nah, yang pertanyaan saya ini Ustadz, yaitu akad. Saya sering kadang kalau duduk sendiri itu benar enggak ya cara aku, jangan sampai mungkin cara saya dalam melakukan jual beli ini atau berdagang kecil-kecilan mungkin ada salah sehingga entahlah kurang barokah atau bagaimana. Tapi mungkin karena memang tempatnya yang kurang strategis begitu Ustaz, menurut saya nih Ustaz. Itu kan kalau kita berbicara masalah akad atau ijab kabul dalam pembeli, misalnya nih aku jual beli dengan Ani atau Tiara nih, misalnya Tiara aku jual, misalnya akadnya misalnya Tiara aku jual, saya menawarkan sama dirimu ini saya punya misalnya deterjen harganya 100.000, kemudian dijawab kabulnya atau saya ijabnya kabulnya saya beli dengan harga 100.000. Tapi terkadang saya kelakuan saya ini sehari-hari Ustadz dalam melayani pembeli dalam hal jual beli ini Ustadz, kadang misalnya saya lagi makan misalnya di belakang, tapi kan ini kan kita kenal orangnya Ustadz, lagian juga kita udah percaya, misalnya nih tetangga yang datang beli, biasanya mau beli tuh kan, udah aku teriak juga dari dalam dapur, iya beli apa? Mau beli misalnya biasalah bumbu dapur gitu, garam, ya uang pas enggak? Ini kan faktor malas juga nih. Ada faktor malasnya di situ Ustaz. Iya ambil aja kalau uang pas, taruh aja uangnya di situ. Gitu Ustaz biasanya. Ini kelakuan heran nih. Taruh aja uangnya di situ. Pembelinya pun begitu juga. Iya aku taruh di sini nih, aku selipin di ini, aku tindisin pakai ini yang di meja ya. Iya. Dan itu bukan cuma karena makan, bahkan kadang misalnya di kamar mandi, ya taruh aja uangnya kalau uang pas. Kadang juga uangnya nggak pas, ya udah beli lagi ya sampai habis duitnya. Aku bilang gitu Ustadz. Nah hal-hal seperti ini kan kalau menurut saya mana adalah contoh seperti ini pada zaman Nabi dalam hal-hal misalnya. Ini kan kelakuan orang sekarang ini kayak saya nih Ustadz. Bukan orang saya sendiri nih Ustadz, begitu. Kemudian ada lagi yang terjadi, apalagi nih semacam gas LPG nih. Ini kan barang langka ini yang sangat dicintai sama emak-emak yang ada di dapur ini. Nah, ini terkadang nih, ini kan banyak yang misalnya lewat WA, chat, masih ada nggak tabungnya? Atau jauh sebelumnya sudah nyimpan. Itu akadnya tuh beda lagi. Udah aku simpan. Tapi kadang bergolak dalam hatiku begini Ustadz. Saya kok berbohong sama orang tadi, aku bilang habis gasnya padahal di gudang misalnya masih ada, tapi kan ada yang orang duluan tadi yang udah chat duluan walaupun itu sudah belum ada akad, hanya saya mau misalnya 4, 5, 6, ada yang sangat butuh datang dan itu saya tahu bahwa dia butuh, tapi karena saya sudah iyai orang yang tadi walaupun orang tadi misalnya saya tahu dia enggak terlalu butuh, hanya nyetok karena takut misalnya persediaan dia habis untuk 1 minggu ke depan, karena 1 minggu lagi ke depan akan datang, baru datang tabungnya. Nah seperti apa itu pandangan Islam dalam hal ini Ustadz? Apalagi nih kalau saya rasa-rasa dikaitkan dengan cara-cara Nabi berdagang ini, ya Allah ya Rabbi, kayaknya saya jauh dari situ menurut Herani Ustadz. Ya, silahkan Ustadz, terima kasih sebelumnya penjelasan tak, dan silahkan. Oke, bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis-shalihin. Teman-teman, di mana kita tahu ada rukun jual beli itu ada 4, penjual, pembeli ya, namanya
al-muta'akkidain, ya, itu dua orang yang berakad. Atau yang lanjutnya adalah sigat. Sigat itu ada ijab qabul. Terus apalagi barang yang dijual dan harga maqud alaih, ada harganya. Nah, yang harus memenuhi syarat seperti kerelaan, kecakapan dalam ijab qabulnya itu, ya tentu dia berakal. Terus barangnya halal jelas, dapat diserah terima, harga yang disepakati dan jelas. Nah, agar transaksinya sah dan berkah itu di situ. Ya. Makanya di situ harus ada transaksi yang jelas. Nah, ada rukun jual beli tadi yang disebutkan bahwa al-muta'akkidain itu adalah dua orang yang bertransaksi yang berakad, penjual dan pembeli. Itu rukun. Nah, terus ada sigat. Sigat itu artinya ijab qabul, lafat, serah terima, kesepakatan. Taruh ya barangnya di situ, ada kembalian nggak, ada apa ya itu. Terus ada namanya al-mabi'. Apa itu barang yang dijual, objeknya diperjualbelikan itu. Ya. Jadi dia itu haram atau tidak? Najis atau tidak? Yang dilarang atau tidak? Itu barangnya nggak najis, Ustaz. Contoh, jual apa? Jual senjata, tapi senjatanya dijualnya sama perampok. Kita tahu perampok itu pasti digunakan yang nggak benar, haram jual belinya. Walaupun barangnya kan gitu. Enggak, dia itu, Ustadz, saya jual obat-obatan, obatnya halal buat sesuatu yang buat kesehatan, tapi digunakan berlebihan untuk, kita tahu dia yang beli adalah untuk yang haram, untuk mabuk-mabukan. Padahal barang itu bukan untuk mata sama dia dipakai, dan kita tahu dia, terus kita kasih, orang saya mau untung ini, dia mau beli banyak, ya udah, itu haram. Ya, sampai detail seperti itu teman-teman. Dan yang keempat tuh ada namanya taman, ya. Taman, apa itu? Harga nilai tukarnya, ya. Nah, itu nilai pengganti barangnya itu sesuai, gitu loh. Nah, nanti ada syarat jual beli. Apa itu? Pertama, syarat bagi penjual, yang syarat yang jual beli ini teman-teman. Penjual dan pembelinya punya syarat. Dia diantaranya barik dan berakal. Umpama anak-anak yang beli ke tempatnya Hera, anak ini nggak tahu uangnya itu berapa-berapa. Nah, itu nggak sah beli barangnya, karena anak ini masih nggak paham. Harga permen harusnya harganya 500 atau 1000, kita bilang udah 5000, nah, itu nggak halal, itu haram tuh, nggak sah jual belinya. Kenapa nggak sah? Karena anak ini masih belum, kecuali anak ini disuruh ibunya dikasih tulisan, nah, berarti posisinya ada yang nyuruh dan sudah ada kertas, dan dia harus mampu membedakan dan memilih yang baik. Kalau dia jual buah-buahan gitu loh, nah, penjualnya ini menipu, buah-buahannya, umpama buah-buahannya itu busuk apa, ya, ditampilin di atasnya yang bagus-bagus, padahal di bawahnya busuk, dikeruk semuanya, dicampur. Nah, itu juga nggak sah tuh. Secara syaratnya nggak sah. Nah, juga syarat jual beli itu diantaranya apa? Harus sama-sama suka, harus rela, ya, tidak ada paksaan, ya, nggak ada paksaan dalam hal jual beli, sebagaimana dalilnya ada di surat An-Nisa ayat 29. Ayat billah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, nggak benar, itu nggak boleh. Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka, ridho, ya. Dan jangan kamu membun-bun diri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, gitu. Nah, di situ harus suka sama suka dalam hal bertijarah. Nah, tidak dalam keadaan terpaksa, kecuali paksaan hakim untuk melunasi hutang. Kecuali kalau umpama dalam pengadilan harus dipaksa. Kalau pengadilan beda nanti, ya, hukumnya beda lagi. Ini, nah terus lagi ada barang yang namanya al-mabi, apa tuh, halal. Barangnya tuh memang halal, jangan yang haram, gitu loh. Barangnya umpama halal, tapi dia dipakainya untuk yang haram, nah itu juga nggak boleh, ya. Bangkai, darah, B2, guguk, itu kan nggak boleh. Terus milik penjual, barang tersebut juga harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual, ya.
Nggak boleh posisi bukan miliknya, dijual bukan milik dia, itu nggak boleh. Ya. Kecuali dia itu sebagai apa ya, sebagai ya memang dipekerjakan. Kalau bahasa kita mungkin kalau dalam hal jual beli tanah apa disebutnya itu teman-teman? Calo lah ya, yang dipercayakan gitu. Nah itu boleh. Ya betul. Atau kita punya karyawan gitu. Kan barangnya itu, tapi kan kita menyuruh dia, itu boleh. Terus namanya harus jelas, dimaklum, diketahui, ya, diketahui jenisnya, sifatnya, ukurannya, kadarnya untuk menghindari gharar, untuk menghindari ketidakjelasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Itu adalah syarat jual beli untuk barangnya, ya, al-mabi, ya, bagi barangnya. Nggak boleh barangnya yang haram. Oh, barangnya bukan barang haram, tapi digunakan untuk kemungkaran. Nah, itu nggak boleh juga. Suci dan bermanfaat, nah dapat dimanfaatkan, ya, dapat bermanfaat untuk kebaikan, bukan bermanfaat untuk kejahatan, paham ya? Nah terus apalagi dapat diserahkan, qadhi, ya dapat diserahkan saat akad atau sesuai dengan kesepakatan. Nah banyak sekarang terjadi seperti perdagangan online nih. Ada kan orang yang cuma punya servernya, dia nggak punya barangnya, tapi dia menjual barang, padahal sepenuhnya bukan punya dia, tapi udah harga disepakati. Nah ini kan dulu sempat terjadi tuh, ya, berkecamuk, ada yang mengatakan jual beli online itu haram gitu. Tapi karena sudah menjadi satu tuntutan yang nggak bisa dielakkan, selama di situ tidak ada gharar, penipuan, ya monggo, jelas barangnya. Makanya kalau jualan itu kan kalau di TikTok tuh umpama dikasih tahu jenis, umpama pakaiannya bahannya apa, ini kan masih banyak tuh terjadi. Pas giliran kita beli online ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak nggak yang kayak gitu tuh? Nah, itu gharar tuh, haram tuh jual belinya. Yang beli dosa, yang jual juga dosa tuh. Kenapa? Akhirnya kan dia jadi ngedumel tuh. Makanya harus jelas, harus yang kita, ini kalau di akun yang gini, ini jelas nih barangnya gini-gini, ya oke lah. Makanya itu yang dijaga oleh para ulama itu, jualan online itu yang dibilang diharamkan karena posisinya takut kebanyakan gorornya, penipuannya, nggak sesuai barang jenis yang dijualnya. Nah, banyak orang-orang yang kecewa, betul nggak teman-teman? Oh ini murah nih, kayak umpama tisu tuh pernah istri beli tisu, ternyata tisunya kecil gitu. Di situnya dia nggak bilang besar sih, cuman kelihatannya fotonya besar kan gitu. Tapi ternyata ketika dipesan, fotonya kecil gitu, nggak sesuai. Terus lagi bagi harga, namanya at-taman itu jelas jumlah harganya, disepakati kedua belah pihak, gitu loh. Terus dapat diserahkan saat akad atau waktu yang jelas. Kapan nih saya mesen sesuatu, buku, kitab saya pesen nih, kitab nih di online. Insya Allah nih estimasinya datangnya sekian, tanggal sekian, sebelum tanggal 10. Terus nanti kalau ada masalah dia akan kasih informasi, barang terkendala karena banjir, kan ada tuh sering terjadi kayak gitu tuh. Nah itu. Terus apalagi syaratnya itu ada sigat, ya bagi sigat sesuai, ada kesesuaian antara ijab tawaran dan qabul penerimaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang udah hadir. Jadi kayak gitu. Terus ada tempatnya, berada di satu majelis, akadnya ada satu majelis. Nah bagaimana dengan online? Online kan nggak dalam satu majelis, di mana yang jualan nggak jelas gini kan gitu. Ya, makanya kalau saya sendiri, kalau pribadi beli online tuh ya untuk meminimalisir supaya hati nggak kecewa, ya saya COD, gitu kan. Yang penting barangnya sesuai, kita udah mengetahui, dan konsekuensinya kita udah secara umum sudah meluas tuh dagangan online tuh, ya harus hati-hati. Gitu sih jawabannya mengenai masalah tadi, kayak taruh barangnya, yang penting ijab kabulnya jelas. Dan kalau anak-anak hati-hati gitu loh, karena kan kita pengennya dapat rezeki yang berkah, halalan thayyiban mubarakan. Yang halal, yang tayyib baik, terus berkah. Nah, keberkahan itu tertuju tadi itu. Rincian-rincian tadi yang saya sebutkan harus hati-hati kalau sebagai penjual. Itu Allah taala alam bisawab. Itu teman-teman.